Are you ready? Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Sunter, di mana terdapat salah satu coffee shop ternama. Saya sering menikmati kopi di sini karena saya sering mendapatkan inspirasi untuk menjabarkan sesuatu. Seperti yang akan saya lakukan saat ini, yaitu menyampaikan pandangan saya tentang Kitab Korintus. Here we go. It's the book of Corinthians from Bible. Surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus, seorang tokoh penting dalam penyebaran agama Kristen pada abad pertama Masehi. Setelah pertobatannya, Paulus menjadi misionaris Kristen terkemuka, mendirikan gereja-gereja di Asia Kecil dan di Yunani, serta menulis surat kepada jemaat Kristen. Surat-suratnya termasuk 1 Korintus dan 2 Korintus, mengandung doktrin Kristen dan instruksi praktis moral. Paulus menekankan kasih karunia Tuhan, iman kepada Yesus, dan komunitas Kristen eksklusif. Surat ini kemungkinan besar ditulis di Efesus. Sebagai pusat misionaris Paulus, secara geografis, Korintus adalah pusat perdagangan yang ramai, dengan 2 pelabuhan utama, menarik berbagai komunitas dari seluruh kekaisaran Romawi. Budayanya yang multikultural dipengaruhi oleh budaya Yunani dan budaya Romawi, serta dikenal dengan gaya hidup mewah dan penuh skandal, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi jemaat di sana. Paulus memberikan panduan moral, etika, perilaku sosial, dan pengajaran agama Kristen untuk membantu jemaat menghadapi konteks budaya yang kompleks tersebut. Surat Korintus 1 ditulis sekitar tahun 53 sampai 54 Masehi oleh Paulus saat sedang dalam perjalanan misionaris keduanya. Surat ini ditujukan untuk menangani berbagai masalah internal jemaat di Korintus, seperti perpecahan, imoralitas, serta kebingungan mengenai doktrin dan praktik Kristen. Surat ini adalah bentuk respon atas laporan dan pertanyaan dari jemaat Korintus untuk memperbaiki dan membimbing komunitas di Korintus. Paulus menyoroti adanya perpecahan dalam jemaat dan menekankan pentingnya persatuan di antara para pengikut Kristus, mengingatkan jemaat untuk tidak berfokus pada pemimpin manusia. Paulus membahas perbedaan antara kebijaksanaan dunia dan Allah, menjelaskan bahwa kebijaksanaan Allah sering dianggap bodoh oleh dunia, tetapi sebenarnya itulah kekuatan dan hikmat sejati. Surat ini menangani isu-isu moral di dalam jemaat, termasuk kasus perzinahan dan imoralitas seksual, serta memberikan panduan tentang bagaimana menangani pelanggaran ini. Paulus memberikan nasihat tentang perkawinan dan kehidupan lajang, menekankan pentingnya hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Paulus mengeksplorasi konsep kebebasan Kristen, khususnya mengenai makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, sambil mempertimbangkan hati nurani orang lain. Surat ini membahas tentang tata cara ibadah dan penggunaan karunia rohani di dalam jemaat, dengan menekankan bahwa semua karunia harus digunakan untuk membangun tubuh Kristus. Isu inti lainnya adalah doktrin kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang mati, yang dijelaskan secara rinci untuk memperkuat iman jemaat akan kehidupan setelah kematian. Paulus memberikan instruksi tentang pengumpulan bantuan untuk jemaat di Yerusalem, menunjukkan pentingnya saling membantu di antara gereja-gereja. Jemaat di Korintus menghadapi berbagai masalah seperti perpecahan, skandal seksual, dan masalah terkait ibadah. Paulus menulis untuk menegur dan membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan ajaran Kristiani. Paulus menggunakan surat ini untuk mengajarkan dan menegaskan doktrin-doktrin penting seperti kebangkitan Yesus Kristus dan pentingnya kasih sebagai landasan kekristenan. Surat ini juga memberikan arahan praktis tentang berbagai aspek kehidupan gereja, termasuk tata cara ibadah, perjamuan kudus, penggunaan karunia rohani. Paulus memperkuat otoritasnya sebagai rasul
untuk memastikan bahwa ajaran-ajarannya diikuti oleh jemaat dan bahwa mereka menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Surat-surat Paulus memberikan panduan mengenai bagaimana jemaat seharusnya hidup, menekankan pentingnya kesucian hidup, kasih, dan pengampunan. Ini tetap relevan dan menjadi acuan bagi gereja masa kini dalam menangani isu moral. Surat 1 Korintus membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ini membantu jemaat di Korintus memahami peran dan fungsi masing-masing karunia dalam konteks gereja. Sampai sekarang menjadi panduan bagi gereja dalam menggali dan menggunakan karunia-karunia rohani secara benar. Paulus menekankan pentingnya persatuan di antara jemaat dan menentang perpecahan yang muncul di antara mereka. Surat ini memberikan dasar teologis untuk mengejar kesatuan dan keberagaman. Paulus memberikan instruksi mengenai bagaimana ibadah sebaiknya dilakukan, termasuk perjamuan kudus dan penyembahan. Ini membantu membentuk tata cara ibadah yang teratur. Pasal terakhir dari 1 Korintus menekankan kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang mati. Ini memperkuat keyakinan inti Kristianitas tentang kehidupan setelah kematian, yang menawarkan penghiburan dan harapan bagi umat percaya. Surat Paulus mengedepankan cara penyelesaian konflik melalui kasih dan kebenaran. Secara keseluruhan, surat-surat kepada jemaat Korintus berfungsi sebagai pedoman penting bagi pengajaran, pengkhotbah, dan para pemimpin gereja dalam membimbing jemaat mengarungi tantangan duniawi dengan panduan yang sudah sesuai saat itu. Pesan dan ajaran dari surat-surat ini diterapkan dalam konteks modern untuk memastikan gereja tetap berjalan dalam iman yang benar dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan anggotanya. Sebagai penutup, surat 1 Korintus ditulis untuk menanggapi berbagai masalah jemaat di Korintus, seperti perpecahan, isu moral, dan kebijaksanaan palsu duniawi. Paulus menekankan persatuan di dalam Kristus, mendesak jemaat agar menyadari kebijaksanaan Allah yang sejati. Ia menangani isu moral seperti perzinahan dan memberikan nasihat tentang perkawinan dan kehidupan lajang, menyatakan pentingnya hidup sesuai panggilan. Paulus juga membahas kebebasan Kristen, menyoroti pentingnya mempertimbangkan hati nurani orang lain, seperti dalam konsumsi makanan persembahan. Dalam hal ibadah, ia memberikan instruksi penggunaan karunia rohani dan menegaskan doktrin kebangkitan Kristus yang menggarisbawahi harapan kebangkitan bagi orang percaya. Surat ini berfungsi sebagai panduan teologis dan praktis, dengan ajaran Kristus sebagai pusat kehidupan Kristen. Surat 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus tetap relevan dalam konteks modern karena menjawab berbagai isu etis, moral, dan spiritual yang dihadapi orang Kristen dan komunitas gereja saat ini. Misalnya, Paulus menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman dalam jemaat Korintus yang terdiri dari berbagai kelompok dengan pandangan berbeda. Pesan yang kritis bagi dunia modern dengan komunitas beragam budaya dan keyakinan. Selain itu, surat ini membahas isu moral seperti pernikahan, seksualitas, dan kebebasan pribadi, memberikan panduan bagi individu untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab etis. Kasih yang ditekankan dalam pasal 13 mengingatkan kita bahwa tanpa kasih, tindakan tidak berarti. Sebuah ajaran penting dalam dunia yang sering terpecah oleh kebencian. Paulus juga menyoroti pentingnya berbagai karunia roh dan bagaimana menghargai setiap kontribusi individu yang relevan di zaman ketika perbedaan kemampuan seringkali tersisih. Before this video ending. Terakhir, nasihat Paulus untuk hidup dengan integritas dan tidak terpengaruh oleh praktik tidak etis, dengan memusatkan hidup pada ajaran Kristus, menggemakan tantangan untuk hidup sesuai iman sekarang ini. Demikian penjabaran dari saya mengenai kitab Korintus. Secangkir kopi, sebuah senyuman, sejuta narasi. Mari seruput.
Thank you for watching.